Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat trading analisa ya, kita ulas kembali untuk Virgol ya. Kali ini untuk nanti malam itu sepertinya akan ada news ya. Untuk sahabat-sahabat trading analisa wajib waspada ya, tetap pasang SL supaya risikonya tidak terlalu besar. Ya, itu saja pesan dari saya. Oke, di sini kita analisa seperti biasa ya. Di sini saya sering menggunakan press candle di time frame daily ini ya, seperti ini. Saya kasih garis horizontal ya, seperti ini ya. Jadi untuk time frame daily cara kita marking pakai garis horizontal seperti itu ya. Biasanya itu nanti akan berfungsi. Oke, setelah kita marking seperti itu ya. Di sini kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Di sini ada setup CP1 sell ya. Tinggal kita menunggu apakah ini nanti akan retest naik mencari area untuk yang bagus, baru dia nanti akan melakukan penurunan sampai di level 161 ini ya. Tentu kita akan analisa di time frame kecilnya ya, supaya nanti alurnya tidak terputus jika memang setup di time frame daily itu valid ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini seperti biasa juga ya, saya sering marking zone SND-nya ya. Di time frame 4 ini saya marking SND-nya atau supply ataupun demand-nya ya, seperti itu. Nah, seperti itu sudah saya marking ya. Di sini juga kemarin sudah ada dominan break bar yang ternyata di sini dia sudah sampai di level 161 kemudian melakukan penurunan. Nah, di sini market mencoba melakukan kenaikan lagi ya. Apakah di kenaikan ini nanti dia akan mampu break di sini, swing ini ya, lalu mengambil order di sini lagi ya, kita tidak tahu, atau justru dia akan lebih tajam lagi naik ke atas ya. Yang penting di time frame H4 kita sudah marking SND-nya ya, SOP-nya seperti itu. Kita sudah marking area SND-nya. Setelah itu kita ganti time frame di H1 ya, seperti biasa. Seperti biasa cara saya marking zone area entry-nya ya. Nah, jika kita lihat di sini adalah area SNRUS ya. Ini adalah area SNRUS. Kenapa tadi di postingan saya kasih tulisan apa itu, Judas swing sesi London ya. Saya berharap di jam-jam ini tadi, ini adalah jam-jam Asia ya. Di jam-jam itu adalah jam-jam Asia, jam London maksud saya ya. Di jam-jam ini jam-jam London itu tadi saya berharap dia akan membuat swing manipulasi seperti ini ya, kemudian dia break. Nah, maka kita bisa open posisi sell seperti itu ya. Tapi di sini market belum sampai di area zone kita ya. Tapi bisa saja nanti malam dia akan sampai di zone ini ya. Bisa saja dia membuat struktur ya seperti ini, bisa saja. Nah, jadi Judas swingnya itu nanti bisa saja berada di sesi New York ya. Lalu dia break. Nah, ini baru kita hajar sell seperti itu ya. Dan untuk sementara di time frame H1 ini masih belum ada konfirmasi sell ya. Jika kita melihat pada strukturnya ya, ini masih belum ada konfirmasi sell. Oke. Untuk area SNRUS-nya tentu di sini sudah saya marking ya. Ini adalah area base H4 tadi ya, area base H4 di sini sayang sekali tidak bertepatan dengan SNRUS ya. Tapi SNRUS-nya itu ini ya. Jika kita mengambil body itu di bearish engulfing ini adalah area SNRUS yang sangat besar ya. SNRUS-nya itu sebenarnya di situ ya. Bisa saja kita marking seperti itu. Misal ini ya, ini akan saya marking di area situ, tepat di body engulfing itu ya, tepat di body engulfing. Untuk swing hanya saya ambil di candle bearish ini ya. Untuk markingnya seperti ini, di candle bearish yang ini ya. Ini adalah area SNRUS. Jika ini nanti mampu ditembus, maka penghalangnya nanti ini ya, penghalangnya nanti berikutnya adalah itu. Oke. Di sini masih belum ada setup sell di time frame H1 dan kita sudah marking zone area SNRUS ya. Kita bisa perkecil lagi di time frame M30 ya. Kita bisa perkecil lagi di time frame M30 jika ingin memperkecilnya lagi ya, tidak masalah ya. Ternyata ini tadi dia hanya mengambil base di sini ya, dia mengambil base di sini.
dia merespon ya sangat di bodinya ya, di bodinya ini dia merespon sangat tipis sekali di body dari supply ini ya. Ini tapi di sini juga menurut saya masih ada kemungkinan nanti dia membuat swing low ya, baru membuat swing high baru atau new high ya. Baru ini nanti bisa dikatakan sebagai konfirmasi sell jika nanti swing low ini mampu di break ya. Kita tunggu retest hajar sell ya. Selama tidak ada itu saya tidak ada entry ya. Bisa saja sahabat-sahabat trading analisa pakai konfirmasi entry itu dengan adanya EL6 ya, dengan adanya setup Fibonacci EL6 ya. Sepertinya dulu juga sudah pernah saya bahas ya di video-video terdahulu ya. Misal ini adalah area SNR US kemarin ya, di sini. Nah, market ini dia naik. Nah, setelah dia masuk di area SNR US ini, kita bisa saja mencari atau menunggu konfirmasi di time frame M1 setelah dia masuk zone area entry kita ya. Ingat, konfirmasi entry dia hanya bisa bekerja atau bisa valid hanya di saat dia menyentuh zone area entry. Jadi kuncinya di sini saat kita menentukan zone area entry. Jika kita salah, tentu konfirmasi yang saya berikan kemarin seperti ini ya, ini tidak berfungsi jika kita salah menentukan zone area entry seperti ini ya. Nah, di sini juga bisa kita menggunakan EL6 dengan konfirmasi entry-nya ya. Konfirmasi entry-nya itu kita bisa menggunakan dengan EL6, terbentuknya setup Fibonacci EL6. Misal ini saya berikan contoh ya. Tapi ingat ya, tetap harus berada di zone area entry ya. Selama dia belum masuk di zone area entry ini, kita tidak bisa gunakan konfirmasi itu ya. Misal ini masih belum ya, masih belum mengambil zone area entry ya, masih belum masuk. Nah, disinilah dia baru bisa masuk. Nah, setelah dia masuk di zone itu, baru kita bisa gunakan konfirmasi entry itu ya, entah dari struktur market atau dengan EL6. Misal jika saya menggunakan EL6 ya, di sini dia masuk, lalu di sini ada candle bearish menghentikan kenaikannya ya. Kita bisa marking langsung seperti ini ya, kita bisa marking langsung seperti ini di price candlenya ini. Nah, setelah itu dia melakukan penurunan ya, dia melakukan penurunan sampai terbentuk candle bullish lagi ya. Setelah bearish candle bearish, kemudian dia membentuk candle bullish. Nah, di sini kita bisa marking lagi pakai garis horizontal seperti ini. Nah, seperti ini. Kita tunggu setelah dia muncul candle bullish ini yang pertama, kemudian yang kedua kita tunggu sampai pembentukan ini dia mampu break salah satu garis horizontal ini ya. Jika dia mampu break naik dengan body candle, berarti ini bukan EL6 ya, berarti bukan EL6. Justru market dia nanti bisa saja akan melakukan kenaikan, membuat swing high baru lagi ya. Jadi seperti itu. Tapi jika dia mampu break dengan body candle seperti ini ya, di sini di garis horizontal ini, maka area entry kita di sini sekarang ya. Kita tunggu sampai dia retest naik. Setelah melakukan penurunan ya, dia retest naik. Nah, di zone area inilah kita entry-nya di zone EL6 nya ini ya. Jadi kita bisa entry di pucuk ini ya, lalu hajar sell ya. Untuk SL tetap di atas swing ya, di atas swing ini untuk SL nya. Jadi SL nya tetap di sini, entry di sini yang paling bawah di garis horizontal yang ini ya, paling bawah. Jadi seperti itu untuk konfirmasi EL6 ya. Untuk konfirmasi struktur ya, sudah saya sering jelaskan di video-video sebelumnya. Mungkin sahabat-sahabat trading analisa sudah paham ya. Yang terpenting kita itu menentukan zone area entry-nya ya, itu harus benar-benar tepat. Maka di video-video sebelumnya juga saya jelaskan, yang tersulit itu kita menentukan zone area entry ya. Nah, maka dari itu dari trading analisa sudah membuat SOP ya untuk zone area entry. Tentu kita marking, atau pertama kita kasih garis-garis horizontal di time frame daily, kemudian kita marking di time frame H4 SND nya, kemudian kita cari SNRUS di area sesi New York ya. SNRUS itu di sesi New York dan di time frame H1 ya.
kemudian kita bisa perkecil di time frame M30 jika ingin memperkecil zone area entry ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini tadi hanya merespon body dari supply time frame H1 ya. Di body supply SND ya, supply ataupun demand di time frame H1 ini sebenarnya sangat memiliki pantulan jika kita mau scalping ya. Jika kita mau scalping itu sebenarnya jika mencari 20 pip itu sangat mudah ya menurut saya. Asalkan kita tahu area-area SND-nya di time frame H1 ini yang berpotensi untuk memantulkan harga ya. Setidaknya market itu pasti ada pantulan-pantulan harga jika kita benar-benar mengerti atau paham ya area-area yang rawan untuk memantulkan harga. Misal seperti ini kemarin, ini adalah base demand time frame H1 ya. Di sini sudah 2 kali di reject ya. Di situ sudah 2 kali di reject. Nah, sekarang di sini supply yang ini ya juga di reject dan ini masih belum sampai ya. Bisa saja ini nanti dia membuat struktur seperti ini ya, dia naik di sini. Nah, seperti ini baru nanti break. Nah, ini justru akan membuat setup sell ya, konfirmasi sell seperti itu. Ya, itu jauh lebih besar lagi. Ya. Dan tentu dari trading analisa memberikan materi-materi ini ya gunakan sebagai indikator ya atau pembelajaran. Jika ada sinyal-sinyal itu sebenarnya bukan sinyal ya, buat itu sebagai indikator ya. Karena apa? Karena bisa saja analisa dari trading analisa itu gagal ya, tidak ada analisa yang 100% itu benar. Maka sering saya anjurkan untuk selalu menjaga money management saat open posisi entry ya, sesuaikan dengan lotnya, besar kecil lotnya tentu disesuaikan dengan equity-nya ya. SL dan take profit ya, kalau bisa bikin risk reward 1:1,5 minimal ya, minimal 1:1,5 atau bisa juga 1:2 ya, jadi bahkan lebih seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk analisa saya sementara ya, saya menunggu area-area sell di area-area situ, tapi juga perlu kita waspadai di jam-jam sesi New York nanti ya. Biasanya nanti akan ada Judas swing ya. Judas swing itu terbentuk atau bekerja atau berjalan di saat di jam-jam sesi ya, awal jam sesi atau sebelum jam-jam sesi. Misal di jam-jam New York itu jam 7 malam ya, saya kasih patokan di sini jam 7 malam ya, misal ya jam 7 malam kita pantau aja dulu ya. Biasanya dia akan membuat sebuah swing ya yang impulsif untuk mengambil stop order ya. Misal ini misal ya, di sini ada stop order buy ya, di situ ada stop order buy stop ya. Bisa saja market itu seperti ini, nanti dia sweep ya, kemudian baru dia nanti akan melakukan penurunan di sini dan break ini. Dan SL para retail tentu akan ditaruh di bawah sini ya, tentu akan dilibas. Kemudian market akan koreksi naik ya, mengambil order di area sini ya, membuat keseimbangan. Yang jelas di impulsif yang ini akan membuat kesenjangan atau kekosongan, maka di sini nanti akan diisi saat retestnya ya, atau bisa dikatakan dengan imbalance ya. Kemudian baru kita hajar sell ya. Jadi Judas swing itu hanya manipulasi swing saja ya. Biasanya dia hanya manipulasi swing saja ya, seperti ini ya, seperti struktur yang saya jelaskan kemarin ya, seperti struktur yang saya jelaskan kemarin. Misal seperti ini ya, dia naik di sini, kemudian dia ini impulsif naik di sini ya, dan mampu di break ya. Ini para retail tentu beranggapan bahwa market ini akan lanjut melakukan kenaikan ya, tapi di sini dia justru malah break ini ya. Di sini dia break swing ini ya, sampai di sini ya. Kemudian kita bisa tunggu retest hajar sell ya, hajar sell di sini. Tapi di sini berdekatan dengan SNLUS ya. Jadi take profit tentu berada di area sini ya. Untuk semalam juga saya ada take profit di area situ ya. Jadi seperti itu. Judas swing itu dia akan memanipulasi struktur ya. Tiba-tiba ada struktur yang sangat impulsif seperti ini ya,
tiba-tiba dia ada struktur yang sangat impulsif seperti ini, lalu dia mampu break. Nah, inilah bisa dikatakan dengan manipulasi swing ya. Atau biasanya saya menganggap jeda swing itu dia akan berjalan di awal sesi ya, di sebelum jam sesi, itu seperti itu ya. Biasanya dia sangat impulsif. Misal ini ya, saya berikan satu contoh saja di time frame M15 ya. Di sini tadi saya beranggapan bahwa dia akan sampai di area zone ini, SNR ini, dan di jam-jam ini jam 2 ya. Ini sudah masuk di jam-jam London ya. Biasanya dia itu akan ada impulsif kemudian membuat break seperti ini. Nah, inilah tadi kenapa saya memberikan tulisan sebagai Judas swing ya, karena Judas swing dia bekerja di jam-jam sesi London atau sesi New York ya, di awal-awal jam ataupun di sebelum jam sesi ya. Biasanya 1,5 jam ya, biasanya seperti itu. 1,5 jam sebelum sesi itu dia sudah mulai aktif ya. Tapi ada juga sampai di jam-jam sesi waktu buka ya, misal di jam sesi New York di jam 7 ya, bisa saja sampai di jam 8 sampai di jam 9. Itu dia akan melakukan manipulasi market. Untuk mengatasi itu makanya saya sering menggunakan SNR-US ya, SNR sesi New York ya. Jika dia berdekatan di area-area SNR seperti ini tadi ya, maka ini nanti akan berpotensi dia akan membuat Judas swing ya, apalagi jamnya sudah tepat ya. Kemudian dia sudah mendekati sesi ini ya, bisa saja dia memanipulasi dengan impulsive candle bullish. Kemudian di sini ada candle bearish, baru dia akan break body ini ya. Ini sudah menjadi konfirmasi karena di sini ada sebuah gap atau sebuah imbalance untuk area entry kita sell ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk materi kali ini bisa dipahami. Jika kurang paham, sahabat-sahabat trading analisa bisa tanya di kolom komentar. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.